Halo teman-teman, selamat siang. Yang Oke, mari kita lanjutkan diskusi kita ya teman-teman hari ini. Perkenalkan, saya Picardo, angkatan 25, Satker dari Kantam Maluku Tengah. Kali ini saya temenin oleh teman-teman, mungkin bisa perkenalan satu-satu. Halo teman-teman, nama saya Atika Fauzia, biasa dipanggil Atika, asal Satker Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong. Halo teman-teman, nama saya Amila Roshida, biasa dipanggil Mila, asal Satker Kantor Pertanahan Kabupaten Buol. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Harneti Afni Yakin, bisa dipanggil Afni dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa. Halo teman-teman, nama saya Dewi Yosita Berstepu, biasa dipanggil Dewi, asal satker saya di Kantor Pertanahan Kabupaten Paniai. Oke teman-teman, yuk kita hari ini kita membahas terkait penyusunan tabel analisis substansi terkait implementasi nilai dasar ASN berakhlak dengan fokus pada nilai berorientasi pelayanan dan akuntabel. Oh iya, menurut teman-teman topik pembahasan kita ini apa ya? Atau mungkin terkait optimalisasi pelayanan loket? Atau bagaimana teman-teman? Kayaknya boleh tuh, boleh. Boleh. Iya nih, karena akhir-akhir ini banyak aduan dari pemohon kan terkait pemohon banyak yang datang dari pagi hingga sore baru selesai atau bahkan di hari itu nggak selesai-selesai pelayanan. Jadi yuk Ngomong-ngomong, gimana? ngomong-ngomong tentang pelayanan nih Kak, aku dapat video dari teman mengenai aduan. Boleh kayaknya jadi subjek pembicaraan kita kali ini. Oke, sangat boleh sekali. Mungkin bisa di-share. Menarik sekali. Iya, kita bahas sama-sama. Oke, aku izin share screen ya. Oke, silakan. Apalagi ya, ayo bagian. Coba tanya dia nomor berapa, Mi? Tadi dia naik 20. Sih sudah dari pagi, dari jam 7 saya ada di rumah. Bayangkan. Iya, Sebelum mereka upacara, saya ada di sini. ambil antreannya kapan, Bu? Dia tadi pagi katanya, dia bilang bisa, belum bisa, setelahnya jam 12. Akhirnya saya lewat kontes, saya sudah 139. Bayangkan. 139 cuma begitu, oh ya bos aja ini. Oke. Dari hasil diskusi ini, yuk kita sama-sama aja mungkin bisa kita isi tabel terkait analisis isunya. Kalau Oke, untuk boleh. kegiatan, bagusnya apa ya Mas Kardo di tahapan pertama dari fenomena video itu? Yang pertama mungkin terkait optimalisasi pelayanan pertanahan pada loket kepada pemohon. Terus kalau tahapan kegiatan kalau mengenai loket berarti tahapan yang pertama itu secara nggak langsung kita sebagai pemohon ya harus mengambil nomor antrian secara online yang dibantu oleh petugas keamanan kantor pertanahan setempat. Bener nggak kayak gitu? Iya, Benar. boleh. Kemudian pemohon diarahkan duduk di kursi tunggu sembari menunggu giliran untuk dipanggil oleh petugas loket, teman-teman. Bisa nggak gitu? Iya benar benar deh. Nah, dengan adanya tahapan atau kegiatan tersebut menghasilkan output atau hasil yaitu terciptanya suasana yang kondusif sehingga pemohon mendapatkan pelayanan adil dan transparan. Ya, mungkin selanjutnya keterkaitan substansi mata pelajaran kita ya yang di agenda 2 terkait nilai berorientasi pelayanan. Mungkin salah satunya itu kita berkomunikasi dengan pemohon dengan menggunakan 3S yaitu senyum, sapa, dan salam. Bisa seperti itu teman-teman? Bisa. Boleh sangat. Oke, aku tambahin ya. Selanjutnya bisa menanyakan kepada pemohon terkait pelayanan yang dibutuhkan oleh pemohon. Bagaimana? Ada lagi tambahan. Oke, jadi maksudnya gini ya, kayak mengarahkan dengan sopan, lugas, dan telaten kepada pemohon untuk memproses dan mengambil nomor antrian. Benar. Benar-benar dari yang disebutkan sama Mbak Afni, Mbak Dewi dan Mas Kardo itu sangat berorientasi kepada pelayanan ya.
Terus kayaknya selain berorientasi pada pelayanan, tentunya harus dibarengi dengan akuntabel. Kalau akuntabel, dari aku sendiri, kayaknya pemohon itu harus mendapatkan perlakuan yang sopan, hormat, dan adil. Menurutku, tambahan kalau untuk petugas keamanannya juga bisa menggunakan perangkat elektronik. Contohnya mesin nomor antrian itu yang telah disediakan dengan lebih bijak dan sesuai dengan kebutuhan pemohon. Oke, berarti secara garis besar menyelesaikan pekerjaan sesuai tenggang waktu atau tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. Iya. Kalau setelah ambil nomor antrian, apa lagi ya tahapan keduanya? Petugas loket memberikan pelayanan kepada pemohon. Jadi tuh ini ya, Gimana? outputnya seperti kayak pengelompokan jenis layanan. Kenapa Mas harus dikelompokin? Jadi mungkin bisa kayak seperti layanan pendaftaran tanah, mungkin yang kedua atau layanan pemeliharaan data pertanahan, atau apa ya, mungkin terkait seputar informasi terkait pertanahan. Oh iya ya. Iya. Dan dengan output tersebut itu bisa dikaitkan dengan substansi mata pelajaran kita, yaitu nilai berorientasi pelayanan, salah satunya berkomunikasi dengan pemohon dengan menggunakan 3S, yaitu senyum, salam, sapa. Boleh nggak aku tambahin Mbak Tika? Aku izin Boleh. nambahin ya. Yaitu mendengarkan dan mencatat dengan seksama terkait hal yang dimohonkan. Apabila petugas loket mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, dapat terhubung dengan seksi-seksi yang berkaitan agar lebih mempermudah pelayanan kepada pemohon. Oke, benar itu Mbak Mila. Mungkin saya tambahkan juga sedikit. Boleh Mbak? Bisa mungkin memberikan arahan juga ya, serta informasi yang jelas, benar, dan mudah dipahami juga oleh pemohon. Tadi kan udah berorientasi pelayanan, sekarang akuntabel. Kita bahas. Mungkin yang pertama melaksanakan pelayanan sesuai dengan SOP dan peraturan yang berlaku. Kemudian Boleh kita ditambahin juga lagi. Oke, aku tambahin. Kemudian kita juga bisa memberikan solusi terhadap segala hal yang dimohonkan oleh pemohon. Oh, berarti sama ya kurang lebih, maksudnya dari rangkaian tersebut itu dapat terselesainya pekerjaan dengan tepat waktu atau bisa dipertanggungjawabkan juga. Iya. Terkait rumusan yang dirumuskan mengenai berinteraksi terhadap pelayanan dan akuntabel, apakah ini punya kaitan dengan visi misi nggak Mbak Afni? Iya, bisa sih, bisa ada kaitannya ya dengan visi misi organisasi kita, yaitu penyelenggaraan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan, serta pelayanan pertanahan yang profesional juga, terpercaya, dan berbasis digital. Ini didukung dengan SDM yang unggul ya, demi transformasi digital dan birokrasi yang bersih di kantor pertanahan. Jadi menurut teman-teman apa penguatan nilai organisasi? Kalau boleh nggak aku jawab Mas Kardo? Boleh, yuk. Kalau dari aku itu dari regulasi-regulasi pemerintah, aku sebutin dua ya. Iya. Yang pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengenai ASN. Yang kedua Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengenai pelayanan publik. Kira-kira ada tambahan nggak ya? Ini lagi guys, SE Menpan RB nomor 20 tahun 2021. Nah, yang terakhir aku tambahin terkait keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 115 garis miring SK garis mendatar OT titik 02 garis miring 5 Romawi garis miring 2020. Gitu, Oke, teman-teman. sudah lengkap teman-teman. Mungkin dari obrolan kita hari ini, kita bedah kasus, kita juga tuangkan dalam tabel juga terkait analisisnya. Ya, mungkin harapan saya dan teman-teman mungkin ya
depan dalam pelayanan di loket, lebih tepatnya di instansi kita di Badan Pertanahan bisa lebih efisiensi. Bodoh. Ih, kayak gitu. It's okay. Bisa lebih optimal dan efektif mungkin. Ya, Nah, improve nggak apa-apa. Ulang, nggak apa-apa, ulang. Ulang, Mas Kardon, improve. Oke teman-teman, Bentar. Mas Kardon nanti habis improve-nya boleh tambahin. Berikut kita tampilkan dari hasil itu tabelnya dan. oh iya, ya. Oke. Boleh, Mas. Oke teman-teman, jadi untuk obrolan kita hari ini nih, kita sudah bedah kasus, kita juga sudah tuangkan semua itu di dalam tabel. Kemudian apa ya, kalau mungkin kita bisa berkeinginan semoga ke depan pelayanan loket di Badan Pertanahan bisa lebih efisien, profesional, dan mencerminkan nilai ASN berakhlak. Mungkin ini sekilas kita share hasil dari tabel analisis. Aku izin share screen ya. Oke, silakan. Ini tampilan dari akumulasi ide-ide dari teman-teman sekalian. Berikut hasilnya. Oke teman-teman, terima kasih atas kontribusinya, terima kasih atas gagasan ide-ide untuk memecahkan permasalahan ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa.